Kehidupan Ji-eum di masa lampau yang terus ia ingat seringkali membuatnya bertanya-tanya, mengapa dulu ia selalu ingat dengan kehidupannya. Tapi meskipun begitu, ia bersyukur ia bisa mengingat Soha. Dulu sewaktu kecil, Soha pernah mengajaknya untuk menikah. Mereka bahkan berjanji untuk selalu bersama. Namun, akhirnya Ji-eum meninggalkan Soha. Mereka pun akhirnya bertemu kembali, namun di kehidupan Ji-eum yang ke-19, yang mana tentu saja Soha tidak tahu jika Ji-eum adalah sahabat masa kecilnya. Dan di pertemuan itu, Ji-eum mengajak Soha untuk berkencan dengannya. Padahal saat itu, Ji-eum sedang diwawancarai. Soha bingung mengapa Ji-eum mengajaknya berkencan padahal mereka baru pertama kali bertemu. Ji-eum pun berkata jika ini bukan pertemuan mereka yang pertama. Soha tidak habis pikir dengan jalan pikiran anak-anak zaman sekarang. Ia bahkan tidak bisa menceritakan hal ini kepada Doyun temannya karena mungkin temannya tidak percaya. Ji-eum sebenarnya ingin mendekati Soha secara perlahan. Namun, setelah melihat wajah Soha, ia langsung hilang kendali. Setelah itu, Ji-eum kemudian melihat pasar hotel yang akan didirikan Soha. Setelah melihat-lihat, Ji-eum kemudian memutuskan untuk pergi ke area tersebut. Di sana, Ji-eum juga melihat Soha yang ternyata datang ke kawasan itu. Namun ternyata Soha yang tidak terlalu begitu suka keramaian, tiba-tiba merasa cemas dan teringat dengan kecelakaan yang menimpa dirinya dan Ji-eum. Ji-eum kemudian langsung meraih tangan Soha dan menyuruhnya untuk segera berlari. Soha sempat kebingungan, namun ia menuruti apa kata Ji-eum dan mereka terus berlari. Setelah selesai, baru Ji-eum menjelaskan jika ia tahu jika Soha tengah merasa cemas. Berlari akan membuat rasa cemas itu menghilang, karena dulu Ji-eum juga pernah merasakannya. Soha sempat bingung dengan kata-kata Ji-eum, seolah-olah Ji-eum pernah juga merasakan hal tersebut. Sampai akhirnya Soha mengira Ji-eum adalah wanita yang suka bercerita. Ji-eum kemudian membisikkan sesuatu kepada Soha, yaitu menikahlah dengannya. Soha langsung kaget kenapa tiba-tiba Ji-eum meminta itu kepadanya. Ji-eum hanya bilang itu adalah petunjuk di mana mereka berdua pernah bertemu sebelumnya. Suatu hari, Ji-eum pergi ke hotel untuk menanyakan tentang perekrutannya. Tiba-tiba ia ditahan oleh orang dewan karena ia bingung untuk apa seorang Ji-eum pergi ke hotel bobrok seperti ini. Karena tangan Ji-eum dipegang, Ji-eum kemudian mengantisipasinya dengan berdansa. Karena di kehidupan sebelumnya, ia adalah seorang pedansa hebat. Orang dewan itu bernama Lee Ji-sok. Sepertinya ia adalah saingan Soha. Selain urusan pekerjaan, juga masalah wanita. Apalagi sekarang, Ji-eum sepertinya mau bekerja di hotel yang akan didirikan oleh Soha. Setelah Ji-sok pergi, datanglah seorang wanita bernama Yoon Cho-won, di mana Cho-won ini adalah adiknya Ji-eum saat ia ada di kehidupannya yang ke-18. Dan sekarang, Cho-won sudah tumbuh dewasa. Namun kehadiran Cho-won ditolak oleh Soha karena mungkin kehadirannya mengingatkan Soha akan sahabatnya. Di sana, Ji-eum sebenarnya juga disuruh Soha untuk pergi terlebih dahulu. Namun Ji-eum menolak karena ia ingin memberikan sebuah file tentang hotel ini sebagai referensi kepada Soha agar mau menerimanya. Setelah itu, Ji-eum duduk di kafe hotel tersebut dan memikirkan tentang adiknya Cho-won. Lalu Ji-eum kemudian bertemu dengan Soha lagi. Kali ini Ji-eum memberikan sesuatu yang tadi ia lupa berikan, yaitu sebuah lukisan hotel pada masa kejayaannya, di mana dulu hotel ini penuh dengan pengunjung dan di tengah hotel ada sebuah bunga yang besar. Dan karena lukisan tersebut membawa kenangan bagi Soha, maka Soha memutuskan untuk menerima Ji-eum. Ji-eum berjanji apapun yang terjadi, dirinya akan selalu berada di sisi Soha. Setelah itu, Ji-eum kemudian mencari keberadaan Cho-won. Sekarang, Cho-won sudah dewasa dan mungkin sudah saatnya Cho-won untuk menikah. Ji-eum penasaran apa hubungan adiknya dengan Soha. Keesokan harinya, Ji-eum datang ke hotel dan mulai bekerja. Di mana di sana ia langsung bertemu dengan Soha dan kemudian menyapanya. Tiba-tiba ada keributan di lobi hotel, di mana ternyata anak dari ibu tirinya mabuk di sana. Soha pun langsung mengusirnya dan menjadikannya sebagai tamu daftar hitam. Lalu kemudian istri ayahnya yang sekarang menjabat sebagai direktur hotel tersebut, Bu Jang, mengajak Soha untuk minum teh bersama sekaligus meluruskan permasalahan barusan. Ji-eum yang ada di sana ingat dengan Bu Jang. Ia adalah salah satu karyawan hotel
saat ibunya Soha masih hidup. Rupanya, Bujang menggoda ayahnya Soha hingga akhirnya ia menjadi ibu tirinya. Ada perang dingin antara Bujang dan Soha. Bujang berharap Soha tidak bekerja di Korea. Menurutnya lebih baik Soha berada di luar negeri saja. Soha meluruskan jika ia datang ke hotel ini karena ingin merubah sedikit demi sedikit sesuatu yang tidak mengenakan yang dibiarkan selama ini. Sesuatu yang harusnya tidak ada di hotel ini. Bujang paham maksud Soha, makanya ia berkata jika Soha adalah anak kurang ajar. Hari itu, Chowon datang ke hotel untuk memberikan vendor lanskap dan ia meminta bantuan kepada GM karena ia takut Soha akan menolaknya. GM semakin penasaran apa hubungan Chowon dengan Soha. Lamunannya tiba-tiba buyar setelah Haduyun datang untuk mengetahui maksud dan tujuan GM melamar di hotel ini. Ia yakin GM datang karena maksud tertentu dan GM mengakuinya. Tapi apapun tujuannya, ia tidak berniat untuk melukai ataupun merugikan Soha. Soha sebenarnya penasaran apa yang dibicarakan Haduyun dengan GM. Namun yang pasti, siapa GM sebenarnya? Mengapa GM selalu berkata seolah-olah mereka berdua pernah bertemu sebelumnya? Saat di rumah, Soha kemudian berenang dan berdiam di dalam kolam. Biasanya jika ia sedang kalut, Soha selalu berendam di dalam kolam. Di sana akhirnya, Soha ingat siapa GM. Sewaktu kecil, GM selalu mengikuti Soha. Saat ada masalah, GM selalu mengajaknya berlari dan pernah mengajaknya untuk menikah. Menurutnya, dulu GM adalah anak kecil lucu yang menghiburnya. Bahkan, sapu tangan GM saat masih kecil pun masih Soha simpan. Ia pun langsung menelpon GM dan berkata jika ia sudah ingat siapa GM. GM senang akhirnya Soha mengingatnya meskipun Soha belum ingat siapa sebenarnya dirinya sepenuhnya. GM kemudian mengajak Soha untuk menikah dengannya. Menurut Soha, keputusan itu tidak mudah dan ia heran mengapa GM ingin menikah dengannya. Padahal mereka baru bertemu sekali dan itu pun saat GM masih kecil. GM hanya berkata jika Soha adalah cinta pertamanya. Soha tidak menyangka pengakuan GM membuatnya terbayang-bayang. Sementara itu, Bujang mulai mengeluhkan tindakan Soha padanya. Ia melaporkan hal ini kepada suaminya alias ayahnya Soha. Ayah Soha hanya menyuruh istrinya itu untuk bersabar karena Soha hanya sebentar saja di sana. Ia lalu menyuruh Haduyun untuk segera mengurus Soha seperti yang sudah-sudah dan tidak lupa ayah Soha memberikan imbalan. Sepertinya Haduyun merasa bersalah karena kedekatannya dengan Soha sebenarnya tulus. Namun entah mengapa jika ia terus menerima uang dari ayah Soha, sepertinya ia malah mengkhianati Soha. Pada hari itu, Haduyun tidak bisa Soha hubungi. Dengan terpaksa, ia lalu menghubungi GM untuk membawanya ke suatu tempat yang rahasia. Selama di perjalanan, Chowon selalu menelpon Soha, namun Soha tidak menghiraukannya. Jadi, pada kesempatan itu, GM lalu bertanya kepada Soha, kenapa Soha tidak mengangkat telepon dari Chowon dan apa hubungannya dengan wanita itu. Tapi tetap Soha tidak mau memberitahu GM. Mereka pun sampai di sebuah pemakaman. Ternyata Soha datang mengunjungi makam GM saat ia masih menjadi Juwon, wanita yang dicintai oleh Soha. Di sana GM melihat kesedihan di mata Soha setelah ia tinggalkan. Dulu GM hanya bersedih sendirian karena ia kesepian, harus hidup dan ditinggalkan oleh orang-orang. Sekarang keadaannya berbeda. Ia akhirnya melihat wajah orang yang ia tinggalkan. Ia berharap Soha tidak menangis.